Assalamualaikum, selamat pagi Sobat ID Card. Sekarang kamu bakal dengerin kita buat ngobrol santai bersama salah satu narasumber kita yang bekerja di dunia percetakan. Sebelumnya, kenalin dulu ya, aku Alia dan aku Cynthia. Oke, tunggu apa lagi? Mari kita mulai bersama narasumber kita, yaitu Kang Jejen. Halo Kang Jejen, selamat Halo, pagi. selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah hari Sabtu biasa, pengen cepat pulang. Sebelum itu boleh kali ya kalau kita tanya-tanya sepercik untuk masalah dunia percetakan ini. Boleh. Oke, sebelum itu boleh nggak perkenalkan diri Kang Jejen sebagai siapa dan bekerja udah berapa lama di sini? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jejen Jelani. Sekarang saya sebagai CS ID Card Bandung. Terus saya masuk itu 2 Juni kalau nggak salah 2022 berarti 2023 sekarang 2025 ya. Iya. Oke, berarti sekarang 2022. Oke. Berarti saya udah jalan di sini 3 tahun. Ya udah cukup lama mungkin ya. Iya. Sebelumnya untuk itu apa sih hal yang membuat Kang Jejen tertarik bergabung dengan ID Card Bandung ini? Oke, untuk pertama sih dari ini ya. Pertama itu dari programnya, dari program kerja dari ID Card Bandung itu bukan sekedar kerja aja, tapi kita juga untuk agama itu dipantau juga. Jadi setidaknya selain bekerja kita juga masih dapat tiap hari itu ada siraman rohani lah sedikitnya lah gitu. Ada ilmu. Iya betul, ada ilmu juga gitu. Oke. Bisa jelaskin nggak secara singkat itu alur produksi ID Card dari awal sampai selesai gimana? Oke, saya jelasin ya. Jadi pertama itu pertama konsumen order. Nah, sebelum order kita deal-dealan dulu. Maksudnya dealan jadi konsumen mau order berapa pieces, terus buat kapan, filenya udah ada atau belum. Nah, terus kalau misalnya udah file sebelum itu saya kirim format order. Nah, format order itu diisi sama konsumen, udah fix, udah sesuai format ordernya, terus filenya dikirim. Nah, itu sebelum itu saya nggak kirim dulu invoice biasanya, karena filenya harus dicek dulu. Nah, kalau misalnya filenya udah dicek itu secara garis umum sih sebetulnya, karena nanti kalau pengecekan lebih detail itu nanti masuk ke tim setting biasanya. Jadi kalau misalnya ada yang kekurangan atau misalnya filenya kurang bagus, nah itu nanti biasanya dari konsumen, dari CS kita, tim kita, itu nanti menghubungi lagi konsumennya gitu. Bisa jadi ada revisi mungkin. Betul, ya. ada revisi. Nah itu udah fix, ternyata sama saya udah dicek, oke, kelihatannya oke, baru itu dilempar ke tim CS. Jadi kalau saya sebagai hanya penerima orderan aja sebetulnya. Jadi kita ada tim lagi, ada 3 tim, 3 AR. Ya, jadi 3 AR itu fungsinya buat ngeproses orderan. Ya udah saya lempar ke AR, saya kirim rincian sama detailnya. Jadi nanti konsumen hanya tinggal ngechat aja, minta invoice, atau tim AR kita yang langsung kirim invoice, ngehubungi konsumennya. Nah udah di situ pesanan kita proses. Kalau misal udah masuk pembayarannya bisa lunas atau minimal DP 50%. Nah udah fix dari situ. Nah itu baru kalau misalnya buat ID Card ada beberapa yang siap cetak atau input data. Nah, yang siap cetak itu lebih mudah prosesnya karena tinggal langsung turun ke setting. Jadi nggak perlu kita input data kayak data foto. Kan biasanya kalau buat event ya, perlu ada foto, perlu data, atau misalnya buat kartu pelajar kayak gitu, itu pasti perlu data sama foto. Nah, itu yang biasanya agak ribet dari konsumennya itu. File apa sih yang paling mudah gitu? Nah, file yang mudah itu sebetulnya kalau buat ID Card bisa langsung dijadiin JPEG atau PNG. Nah, atau misalnya mau PDF juga nggak apa-apa. Aman gitu. Biasanya tuh kalau pembuatan ID Card itu tuh membutuhkan waktu berapa lama sih, Kak? Tergantung orderan sih sebetulnya. Kita ada 2 jalur. Jalur normal sama jalur ekspres. Nah, dari harga juga beda. Oh, itu tuh ada perbedaan harga ya? Betul. Ya kalau misalnya jalur normal taruh kata misalnya mau bikin 100 pieces. Nah, itu buat pengerjaan normal, file siap cetak. Itu di pengerjaan 3 hari kerja. Nah, kalau misalnya buat ekspres itu bisa buat besok juga bisa beres, atau misalnya hari yang sama juga bisa beres, tergantung kondisi di produksi.
Kalau misalnya dari produksi menyanggupi, oke kita langsung kejar. Kemarin juga kita sempat satu hari 3.000 pieces. Wow, banyak Ya. sekali ya. Masya Allah ya. Iya betul, karena kalau secara keseluruhan itu kan produksi kita sehari bisa sampai 10 sampai 15.000 per pieces-nya. Allah, banyak sekali ya. Biasanya mesin yang sehari-hari digunakan itu apa sih Kak? Buat ID card ya. Iya. Nah, kalau buat ID card kan di luar ada beberapa macam ya. Ada yang thermal, ada yang besar. Nah, kebetulan kalau buat sekarang kita pakai yang besar. Jadi mesin press ID card-nya itu mesin besar, pakai suhu bukan suhu tinggi sama bertekanan tinggi juga. Jadi itu insya Allah bisa awet sampai 2 tahun, 2 atau sampai 3 tahun. Nah, kita juga buat mesin print itu ada 2 macam. Ada yang laser sama yang inkjet. Nah, kalau buat laser itu lebih awet sebetulnya. Bisa sampai 2 sampai 3 tahun. Karena cuman kekurangannya dari hasil jadi agak gelap aja. Jadi biasanya saya suka ngasih komunikasi ke konsumen biar warnanya dicerahin lagi gitu. Karena ada penurunan sekitar sampai 10% lah. Kadang kalau misal kadang nggak dikasih tahu ya kita juga misal karena lupa atau dari CS tim kita nggak ngasih tahu, itu biasanya kita ternyata hasilnya jelek, ternyata gelap. Kadang kan ada konsumen yang ini ya, ada yang komplain. Nah, kalau itu misal kesalahan dari kami, kita ganti ulang kok. Gratis. Biasanya tuh kalau bahan ID card tuh sama atau ada yang beda-beda bahannya? Kalau buat ID card kita sama semuanya dari bahan PVC, kayak kartu ATM. Jadi bahannya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kayak gini. Nah, jadi ini kita ada 2 macam juga, kartu standar sama chip. Di dalamnya chip tuh itu biasanya ada 2. Ada beberapa. Jadi di dalamnya udah ada chip. Jadi kalau misalnya kadang ada konsumen nanya perbedaannya apa gitu. Tapi itu enggak, ini kok perbedaannya di dalamnya gitu. Di dalamnya aja ya. Tapi ada selebihnya chipnya. tuh bahannya tuh hampir sama mungkin ya. Bahannya sama gitu, bahan PVC. Kalau untuk ketebalannya itu gimana ya? Nah, kalau buat standar itu 0,8 mili. 0,8. Tapi kalau buat chip itu 0,9 mili. Beda tipis kali Iya, ya. beda tipis. Karena dari kalau yang chip kan ada chipnya di dalamnya. Jadi otomatis jadi lebih tebal lagi. Biasanya sehari tuh bisa produksi berapa banyak sih Kak? Kalau produksi sehari sebetulnya bisa sampai 10 sampai 15.000 per harinya. Jadi tergantung dari ini juga dari kondisi produksi juga. Kalau misalnya nggak ada trouble dari mesin, itu insya Allah bisa sampai 15.000 biasanya gitu. Kalau pelanggan seperti apa nih yang paling sering order di ID card Bandung itu? Oke, pelanggan yang sering itu paling kebanyakan dari mahasiswa, terus perusahaan juga ada. Tapi biasanya perusahaan emang agak lumayan ya. Jadi sekali bikin itu beberapa ribu, jadi lebih banyak lah. Tapi kalau dari ininya lebih banyak konsumen, lebih banyak dari mahasiswa sih sebetulnya. Mungkin yang himpunan-himpunan kali Iya ya. betul, karena kan sering bikin event ya. Iya, Iya, event juga. Oke. Pernah nggak sih dapat orderan unik atau yang tidak biasa gitu? Oh pernah. Nah, Jadi gimana dulu tuh? pernah sempat ada bapak-bapak itu udah sepuh. Ya. Jadi dia tuh mau bikin ID card, tapi input data benar-benar masih mentah. Jadi nggak ada desainnya, terus si bapaknya juga mohon maaf untuk teknologi masih kurang ngerti gitu. Jadi kalau buat per input data beliau masih kurang mengerti. Jadi otomatis ya mau nggak mau karena itu keinginan konsumen, yang penting antara deal-dealan antara dealernya bisa disepakati itu insya Allah masih bisa kita layani. Jadi dia tuh kirim input datanya tuh kayak album alumni. Jadi ada nama datanya jadi kirim kayak gitu. Nggak bukan. Mentah banget. Bener-bener mentah. Jadi ini agak lumayan ya. Iya, Jadi saya PR ya. bener-bener PR. Nah, bikinnya juga kalau nggak salah itu 100 pieces. Jadi fotonya juga foto. Jadi bener-bener di foto album gitu, foto kayak gitu aja. Jadi agak lumayan PR banget ya. Buat ngerjain anak teman-teman setting. Bagaimana sih cara ngananin pelanggan yang butuh produksi cepat gitu? Oke. Arjen-arjen. Iya, yang gitu. urgent-urgent. Kadang bikin gimana gitu. Panik dikit apa gimana? Yang Yes. harus pengennya besok nih gitu. Gitu ya. Memang banyak sih, nggak sedikit yang kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu sih lebih kita tegasin ke konsumennya.
Jadi kalau misalnya file segala macam itu harus sudah siap. Jadi nggak bisa karena bisa beres besok kita langsung menyanggupi enggak. Tapi kita harus disiapkan dulu. Persiapannya kan harus ini juga. Kalau misalnya file udah siap, terus pembayarannya lancar ya. Karena biasanya kalau buat agen kita biasanya sih nggak minta DP. Full payment biasanya ya. full payment. Tapi tergantung juga sih karena konsumennya minta DP ya udah nggak apa-apa kita kasih DP. Nah, jadi dari pertama itu filenya harus disiapkan, terus apa ya? Konsumen juga harus jangan sampai slow res. Kadang ada pengen cepet, kita udah siapin, ternyata slow res gitu. Cuman bilang Kak buat besok udah aja gitu. Ternyata ada file ada yang kurang, ternyata pas file dikirim, taruh kata mau bikin 100 pieces, tapi file cuman ada 95 atau bagian belakangnya nggak ada, tapi bilangnya nggak ada kejelasan mau 2 sisi atau 1 sisi gitu. Jadi agak ribetnya di situ. Kalau misalnya mau pengen cepat, berarti ya kitanya juga dari tim CS kita juga harus cepat, sama konsumen juga untuk kirim data harus lengkap. Kalau yang urgent itu ada minimal ordernya nggak sih Kak? Oh enggak kok. Oh enggak ya. Satu pieces juga bisa. Oh bisa dilayani. Bisa ya? 1 pieces juga aman. Gitu. Terus saya belum jelasin ini ya, kenapa ID card bisa jadi kayak gini. Iya boleh. Oke, saya jelasin ya. Jadi ID card pertama itu di print dulu. Di print dulu kayak gini. Nah, ini printnya kertas PVC, jadi bukan kertas biasa. Nah, ini kertas PVC, jadi kalau misalnya kena basah juga Aman ya? aman insya Allah. Nah, terus nanti dari kertas ini kita bagi dua. Bagi dua kayak gini. Nah, ini fungsinya, ini namanya overlay. Overlay ini kayak laminasi kalau buat kalau misalnya teman-teman pernah bikin waktu dulu masih ngalamin nggak dikasih kertas putih kata waktu di sekolah minta dilaminasi. Nah yang dipanasin gitu. Nah kadang ada beberapa konsumen yang masih nanya kayak gitu, perlu dilaminasi atau enggak. Kalau di kita enggak, karena pertama kan yang tadi saya sebelumnya udah jelasin, mesin print besar, bertekanan sama bersuhu tinggi, jadi otomatis insya Allah aman gitu. Nah, nanti pas udah di print ini, nah ini ada overlay. Overlay fungsinya buat melindungi hasil printan. Nah, jadi hasil printan nanti nah ini ada 2 sisi. Jadi yang sebelah yang bagian kasar kalau boleh ini nggak bisa dicek. Ada yang lembut sama bagian kasar. Oh iya. Nah, ini fungsi yang bagian kasar itu lem. Lem. Ya, jadi lemnya ya langsung menghadap ke hasil printan. Itu insya Allah nggak akan ngerusak hasil printan. Nggak akan ngubah. Ya, bukan ngerubah warna biasanya insya Allah. Nah, terus nanti ditempel. Nah ini terus pakai penebal. Buat di tengahnya mungkin ya. Betul, buat di tengahnya. Kalau yang untuk penebal tuh ada beberapa ini enggak ukurannya? Oh enggak kok, kalau ini biasanya sih sama. Oh. Nanti pas udah jadi, nah ini penebal dimasukin sini. Kayak gini nanti kurang lebih. Nanti di press di mesin press kita yang gede. Nah itu kalau buat ID card standar itu ukurannya jadi 0,8 mili. Nah, tapi kalau buat RFID atau misalnya yang chip itu jadi 0,9. Nah yang dimasukkannya itu chipnya. Jadi penebal sama chip juga. Nah jadi otomatis lebihnya itu jadi 0,9. Jadi kalau misalnya buat penebal saya 0,9 gitu. Nah kalau buat chip itu kita ada dua frekuensi. Kadang dari konsumen bilangnya RFID atau proximity. Nah kadang di luar itu antara penamaan sama frekuensi kadang beda. Ada yang sebut RFID itu kan di kita 13,56 MHz. Nah ternyata di luar kadang jadi 125 kHz. Padahal itu buat proxy. Gitu. Fungsinya ini buat akses biasanya. Oh ya kartu chip itu. Iya, betul. Akses ya biasanya parking. Betul, ya, parking atau kartu member juga bisa. Ada. Jadi ada beberapa konsumen kami yang bikin buat buat member. Ya. Betul. Masih aman ya Kang Deden, nggak apa-apa nih ya tanya-tanya. Aman. Bagaimana sih Kak suasana kerja dan kekompakan tim di ID Card Bandung ini? Oke, alhamdulillah. Kalau buat masalah timnya, kebetulan saya yang secara tidak langsung saya yang
mengayomi teman-teman tim CS. Jadi kekompakan tim tuh harus dijaga. Jadi karena kalau misalnya tim nggak kompak itu agak susah nanti ke depannya. Kemudian kalau dari kita nggak satu tujuan sebetulnya. Gimana caranya orderan dari konsumen itu sesuai kesepakatan beresnya. Jadi nggak, kalau kata kita udah deal nih sama konsumen buat beres minggu depan. Nah sebisa mungkin kita bereskan minggu depan atau lebih cepat. Nah kalau misalnya ternyata lebih telat dari hasil kesepakatan, biasanya kita komunikasikan langsung ke konsumennya gitu, karena kita juga nggak enak udah kesepakatan udah sesuai dengan dia, ternyata nggak bisa. Kalau misalnya faktornya emang dari kita, pasti kita hubungi gitu. Oke. Menurut Kang Jejen nih, apa sih yang perbedaan dari ID Card Bandung dari sama orang lain itu apa gitu? Oke, kalau itu saya kurang ini ya, karena saya lebih fokus bagaimana di ID Card Bandung lebih lebih tepat waktu aja, tepat waktu buat melayani konsumen lebih baik gitu. Kalau misalnya buat yang lain saya juga masih kurang ini ya, kurang cari tahu juga, karena tapi bisa ada juga kalau misalnya buat jadi evaluasi gitu. Misalnya saya ngecek buat yang sama-sama percetakan yang ini, dilihat di sana, oh bagusnya misalnya ternyata lebih bagus dari hasil atau misalnya dari pelayanan. Nah, berarti dari kita mencoba buat memperbaiki lagi lebih baik. Kayak gitu paling kalau buat ini Pasti perbedaan. plus minus tuh selalu ada Betul. gitu ya, Iya. evaluasi. Terus apa sih, ada nggak sih Kak standar atau nilai-nilai khusus buat yang harus selalu dijaga itu sama tim? Oke, standar yang harus kita jaga itu pertama kita harus sopan ke konsumen, terus melayani dengan baik. Terus kualitas kerja kita juga itu ada standarnya, jadi jangan sampai kualitas kerja kita di bawah standar yang udah ditentukan sama perusahaan gitu. Terus tadi maaf pertanyaannya apa lagi? Atau ada nilai-nilai khusus atau gimana? Oh gitu, nilai khusus sih kita lebih ke bagaimana, baik lagi sebetulnya. Baik kalau buat tim CS, bagaimana melayani konsumen dengan baik. Terus kalau misalnya ada komplainan dari konsumen, kalau kesalahannya dari kita bertanggung jawab penuh. Dulu juga sempat ada kita salah cetak hampir 500 pieces. Wow, Iya, banyak ya. banyak. Nah, karena kalau nggak salah desainnya. Itu pure kesalahan dari kami. Otomatis kita komunikasikan ke konsumen. Kalau itu kesalahan dari kami, langsung kami ganti ulang semua. Tanpa harus membayar ulang kali. Betul, ya. nggak perlu, karena kan itu kesalahan dari kami. Kadang kalau misalnya ternyata ada kesalahan dari konsumen juga, kadang ada. Jadi konsumen udah diproses, konsumen bikin banyak juga lumayan. Nah itu kita ini juga nggak kita ganti, konsumen bisa ganti, tapi nggak dengan harga yang sama biasanya. Kita kasih harga yang sesuai juga gitu, biar konsumen nggak terlalu berat. Kita juga kalau misalnya masalah rugi nggak rugi gitu. Jadi biar sama-sama enak antara ya betul. Untuk tantangan terbesar apa nih yang sering dihadapi dalam produksi sehari-hari? Itu paling tantangan terbesar itu kalau ini kurang komunikasi antara divisi, itu yang biasanya tantangan terbesar. Ya betul, miskom. Jadi saya biasa ke tim buat menekankan sering komunikasi antar divisi, taruh kata ke tim desain, ke tim produksi gitu, ke tim finish, ke packing juga pengiriman. Karena kalau misalnya komunikasi kurang, itu yang bakal agak berat gitu. Taruh kata misal kesalahan dari kami karena lupa nurunin ke produksi atau ke ini. Nah itu kita harus komunikasi langsung ke produksi, ke tim. Gak bisa main nurunin aja atau buat besok gitu. Kita kasih tahu penjelasan, ternyata kesalahannya dari kita. Ya alhamdulillah kalau misalnya kayak itu dari divisi yang lain juga, insya Allah kalau misalnya kita ngasih tahu kesalahan yang sebetulnya, biasanya suka menerima dan itu mau membantu.
Ya, harus saling-saling berarti Iya, ya di betul. sini. Melengkapi gitu ya. Lengkapi dan komunikasi tetap harus Nomor nomor satu. Oke, kita lanjut lagi nih ya, Kang. Apakah ada gak sih tips supaya desain ID card itu bisa dicetak dengan hasil yang terbaik? Oh ada, bisa. Kalau bisa buat ada beberapa mungkin kalau buat konsumen yang awam itu agak kurang paham ya. Tapi kalau misalnya ada tim yang tahu desain, sebisa mungkin kirim file itu yang format warnanya CMYK. Apa itu, Kak? Jadi ada dua warna yang dikirim ya dari konsumen itu biasanya RGB sama CMYK. Nah, perbedaannya karena kebetulan mesin printnya kita pakai format CMYK. Jadi kalau misalnya dari konsumen kirimnya RGB, warna RGB itu warnanya lebih cerah, lebih bagus. Cuman pas di print hasilnya lebih Redup. ya beda karena dari format warnanya aja udah beda gitu. Karena kalau CMYK kan emang warnanya lebih redup tapi lebih bagus sebetulnya karena ya lebih kurang karena CMYK itu komposisi warnanya lebih banyak. Ya, kalau RGB kan red, green sama blue, tiga warna aja kombinasi dari tiga warna itu. Betul. Kalau CMYK kan 4, sebetulnya hitam, C itu cyan, yang itu magenta, ya itu yellow, kayak itu yang hitam. Jadi itu nanti kombinasinya lebih bagus. Cuman emang dari warna ini sih lebih gelap aja. Gimana sih pandangan Akang mengenai perkembangan industri ID card Bandung ini? Oke, pas saya masuk dari awal sampai sekarang, itu alhamdulillah ada perubahan. Dari mesin print jadi lebih bagus, terus buat hasil dari hasil warna itu jadi dari teman-teman tim desain, tim setting itu lebih inovatif. Jadi kita nggak perlu ke komunikasi ke tim itu tinggal minta kode warna atau segala macam minta dicariin soal itu ada gitu. Terus dari pengerjaannya juga dari semenjak saya masuk sampai sekarang itu lebih cepat. Jadi ada perbedaannya banget gitu. Buat pengerjaan terus teknologi juga buat tim jadi sekarang lebih banyak juga. Dulu sempat kalau misalnya masa pengiriman itu ada terbatas. Jadi kalau misalnya ada pengiriman biasanya kita ngandelin satu orang atau beberapa orang aja. Nah kalau sekarang alhamdulillah jadi banyak ya SDM-nya ya. Lebih banyak. Ada nggak sih harapan Kang Jejen untuk ID Card Bandung dalam beberapa tahun ke depan? Ya, harapannya ID Card Bandung terus ada dan jaya. Amin. Dan lebih baik juga dan kita juga sekarang alhamdulillah sekarang ada perubahan signifikan ya semenjak ada ini tim kreatif. Jadi untuk permasalahan di medsos itu lebih terasa banget ada perbedaan. Dulu waktu saya masih CS di divisi Lanyat, kalau sekarang udah dilebur, disatuin sama ID Card. Itu untuk medsos kita masih terbatas. Jadi hanya ya seniatnya aja kayaknya. Emang betul, karena kan belum ada yang pegang. Jadi kalau misalnya lagi senggang mungkin ada dari biasanya itu malah yang langsung turun itu biasanya manajer loh. Oh iya. Langsung turun gunung Langsung gitu turun ya. gunung buat bikin konten biasanya dulu. Alhamdulillah sekarang itu benar-benar udah ada. Terbantu. Oh iya, mungkin benar-benar terbantu. Jadi dari medsos juga kebetulan saya kalau misalnya dari medsos kan langsung masuknya ke saya, ke chat saya. Itu emang ada perubahan dari. Ada peningkatan. Ada peningkatan banget. Oke, dari sebelum penutupan nih aku masih mau nanya lagi nih ya Kak. Apa sih pesan untuk pelanggan bagi pesan-pesan untuk pelanggan ID Card Bandung ini? Oh gitu. Pesan-pesan ini sebelumnya terima kasih masih percaya kepada kami. Insya Allah kami buat untuk pesanan dari konsumen kita usahakan yang terbaik, hasil yang terbaik. Kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang pas, insya Allah kita disesuaikan. Bisa kita komunikasi lagi ke konsumen sebelum produksinya, orderannya diproduksi. Kayak gitu. Jadi kita kalau misalnya konsumen perlu layout settingan, kita kirim layoutnya. Karena kalau buat input data segala macam kan perlu datanya disesuaikan lagi. Gitu. Oke.
Sekarang kita kasih tahu buat sobat ID card, gimana sih Kak buat cara order online atau Oh, online. offline juga bisa kan ya? Oh, bisa. Bisa. Tinggal kepoin aja mungkin ya medsos kita di ID Card Bandung, ada di Instagram ataupun TikTok, ataupun kalian tuh bisa langsung cek link di bio kami, tinggal kalian klik aja, di situ bakalan banyak info-info tentang ID Card Bandung. Gimana nih Kak, caranya gimana sih biar orang-orang langsung beli ini online atau offline? Oh gitu, boleh. Kalau buat online itu bisa langsung kita ke platform, kita ada TikTok, betul tadi yang kakak sebutkan, TikTok, terus ini Shopee, Oh, Shopee. Tokped. Tokped Nah juga. itu, cuman perbedaannya kalau buat Shopee ke Tokped, nanti teman-teman bisa komunikasikan langsung ke chat sellernya. Jadi kadang ada konsumen ya order offline, kalau saya kan hanya menangani offline ya. Menangani offline jadi lewat via by WA, chat WA biasanya. Nah, nanti bisa langsung di situ kok, transaksi bisa langsung di WA. Buat pengiriman juga bisa dikomunikasikan. Jadi nggak perlu takut buat kadang ada ini buat pegang apa? Jaminannya apa? Kadang ada yang kayak gitu kan. Insya Allah kita amanah. Kalau misalnya teman-teman juga mau langsung ke apa workshopnya bisa langsung ada. Kita ada di sini gitu, di Jalan Pasir Salam Selatan nomor 4 di Bandung, di sini di daerah Regol. Betul. Nah, baik lagi kalau buat Tokped itu misalnya teman-teman bisa langsung chat aja via Tokped, tapi saya masukan kalau bisa tanyain dulu buat pengerjaannya. Jadi kadang kan kalau buat online-nya kayak Shopee, Tokped atau TikTok itu sesuai antrian biasanya. Jadi antrian yang masuk, kalau misalnya taruh kata 20 atau 10 pieces, biasanya kan kalau buat normal 1 atau 2 hari juga beres. 1 hari besoknya lah gitu. Asal tergantung masuk ke produksi jam berapa gitu. Tapi kalau misalnya antrian lagi banyak, itu kadang bisa molor gitu. Ya, jadi harus sabar-sabar mengantri. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa perlu cepat, itu bisa komunikasi dulu ke online-nya, kalau ke online. Tapi kalau ke offline bisa langsung komunikasi ke site via WA. Jadi nanti bisa komunikasinya via by WA. Kalau lebih cepat sih biasanya offline sebetulnya. Karena kan kalau dari Shopee itu orderan banyak banget. Dibilang jadi buat ngebalesin chatnya biasanya agak lama gitu. Walaupun tim online kita ada banyak sebetulnya, cuman karena emang dari orderannya lebih banyak, jadi emang agak lama, mohon bersabar. Jadi offline-nya tuh harus kemana nih kita? Offline ke nomor saya aja, ada kan di bio IG ya, bio IG atau misalnya di Instagram, Di bawah ini di ya bawah guys. ini, Ada jadi di nanti bawah ini. teman-teman bisa dicek di situ, jadi itu bisa langsung biasa gitu. Nanti bisa komunikasi via WA atau menelpon juga nggak masalah. Telepon boleh ya? Boleh kok, insya Allah. Terima kasih Kang Deden atas waktunya pada hari ini. Gimana capek Kang? Aman lah ya. Aman Terima lah. kasih banyak. Sama-sama. Jadi buat sobat ID card, buat kalian yang mau order ID card, tinggal langsung cek link bio kami atau langsung datang ke offline kami ya. See you, bye bye. Assalamualaikum.